Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Joshua. Silakan duduk Joshua. Terima kasih Bu. Joshua sudah dari mana? Dari habis kuliah. Oh, habis kuliah. Kuliah apa Joshua? Konseling krisis. Oh, konseling krisis. Konseling krisis siapa yang ada? Pak Adam. Oh, Pak Nani. Bagaimana kabarnya Joshua? Baik Bu. Oh, baik ya. Iya Bu. Joshua datang menemui ibu untuk apa ya? Saya mau cerita sedikit tentang masalah saya Bu. Masalah apa Joshua? Saya mau berikan tapi yang begitu. Joshua sudah pernah mengikuti konseling? Belum pernah Bu. Oh, belum pernah ya. Iya Bu. Ibu jelaskan sedikit tentang konselingnya. Iya Bu. Jadi konseling itu adalah proses penyelesaian masalah, tetapi tidak semua masalah dapat diselesaikan. Namun dengan melakukan konseling ini kita akan berusaha untuk mencari jalan keluar. Di dalam konseling itu kita mempunyai tiga asas. Nah, asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nah, di sini Joshua apa yang Joshua ceritakan nanti ibu tidak akan menceritakan itu kepada orang lain kecuali atas persetujuan Joshua. Nah, asas yang kedua asas keterbukaan. Nah, Joshua nanti kalau bercerita jangan ada yang disembunyikan ya. Nah, Joshua jangan malu-malu juga sama ibu. Kalau ada yang ingin diceritakan semuanya. Nah, yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Nah, Joshua di sini datang dengan sukarela atau terpaksa? Sukarela Bu. Ya, sukarela, terima kasih ya. Datang dengan sukarela menemui ibu. Nah, oke, Joshua sudah siap bercerita? Siap Bu. Kira-kira berapa lama Joshua akan bercerita? Mungkin kurang lebih dari 20 menit. 20 menit ya, lama ya. Lama ya? Iya Bu. Ya, Joshua mau di ruang konseling atau di sini saja? Di sini saja Bu. Oke, Joshua, sebelum Joshua bercerita, apa yang Joshua harapkan dari pertemuan kita hari ini? Saya berharap misalnya saya berarti bisa selesai dan dapat solusi dari ini tentang masalah saya. Oke, terima kasih Joshua dari pertemuan kita hari ini. Joshua bisa mendapatkan solusi ya. Joshua, silakan diceritakan apa masalahnya. Saya itu misalnya dalam keluarga misalkan saya mau pergi ke LS, tapi saya tidak ada uang untuk pergi ke LS, tapi saya minta ke orang tua saya, dia bilang bisakah dalam event saja pergi ke KN karena saya juga pusing dari mana dapat uang sebenarnya itu. Kemudian dia juga bilang coba tanya om saya ini, saya tanya bahwa saya mau pergi ke KN, saya butuh dana sebanyak ini, tapi om saya itu menjawab bahwa biarpun 500 rupiah saya tidak punya uang, jadi mungkin saya tidak bisa bantu. Nah, saya juga punya om saya itu punya anak, yaitu mungkin anaknya itu mungkin setahun hanya berbutuh uang. Kemudian ada idol saya telepon, saya mau pergi ke lain, saya membutuhkan dana seperti ini. Dia bilang saya akan usahakan mencari uang, yang penting kamu tidak boleh ketinggalan untuk pergi ke lain. Jadi saya bingung, cuman satu orang aja yang menyuruh saya pergi ke lain. Saya juga jadi saya juga pusing mendapat uang memang begitu. Jadi persoalannya itu kayak saya pernah pikir bahwa saya akan tetap akan berhenti untuk kuliah.
dia bilang bahwa saya ketika mulai ditunjuk dan saya ke sini mencari uang yang penting kamu dan kuliah dan pergi KKN. Jadi masalah kamu di sini itu kamu sedang membutuhkan biaya untuk pergi KKN. Joshua sudah bercerita dengan orang tua Joshua, tapi respon orang tua Joshua itu dia bilang tidak punya uang. Nah, terus harapan Joshua kedua itu omnya Joshua ya. Nah, apa respon omnya Joshua? Yang satu dia bilang jago 500, dia saya tidak punya uang, tetapi yang satunya dia bilang saya akan mengusahakan biarpun saya kembali ke sini, saya akan tetap mengusahakan asalkan hal lagi kuliah dan pergi ke KKN kalau tidak menyelesaikan kuliah. Oh, jadi di sini ada dua omnya Joshua. Kali ini dia bilang dia tidak punya uang, tetapi yang kedua ini dia bilang dia akan mengusahakan. Nah, di sini waktu Joshua masuk kuliah itu siapa yang membiayai Joshua? Ketiga bapak saya dan saya. Joshua. Nah, omnya Joshua tadi itu kan ada dua ya. Nah, yang mana nih? Yang dia Yang mau diusahakan Iya. juga. Nah, kira-kira apa pekerjaan omnya Joshua ini? dia bekerja tapi dia hanya bertahan. Oh, dia bertani. Jadi Joshua sudah berbicara kepada kedua orang tua Joshua tentang biaya untuk berangkat KKN, tetapi responnya tidak ada uang. Apa pekerjaan ayahnya Joshua? Bertahan gitu. Petani. Ibunya Joshua Sama. sama. Nah, terus kira-kira apa yang omnya Joshua ini kerjakan sehingga bisa menghasilkan uang? Dia itu bertani. Bertani semacam kan banyak ya, bertani berkebun, Sawah. sawah. Iya. Oh iya. Jual beras. Oh, jadi omnya Joshua ini jual beras. Nah, kalau bapaknya Joshua kan bisa kerja sebagai petani juga kan? Nah, kira-kira dari penghasilan mana bapaknya Joshua ini? Apakah ada penghasilan dari bertani atau tidak? Ada tidak. Jadi bapaknya Joshua ini kerja sebagai petani, tetapi kadang ada penghasilan, kadang tidak ada. Jadi sekarang Joshua hanya punya harapan kepada omnya Joshua. Itu kira-kira dari usaha saya apa solusi saya bisa keluar dari hal ini. Sebelumnya ibu mau tanya, Joshua ini berapa bersaudara? Cuma saya sendiri. Oh, cuma Joshua sendiri. Iya. Oh iya. Sebelumnya apakah ada yang Joshua sudah lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya pernah bertanya kepada kedua orang tua saya bahwa saya siap untuk membiayai saya meskipun jadi saya ke sini ya, sahabat saya orang tua menjawab bahwa kita lihat. Oke, jadi solusi yang ibu berikan itu coba Joshua bicara baik-baik kepada kedua orang tua Joshua, karena siapa tahu pada saat itu Joshua sangat menyampaikan kepada ayah dan ibu tutur kata Joshua itu mungkin kasar kah atau bagaimana ya. Nah, makanya ibu kasih solusi kepada Joshua, coba Joshua bicara baik-baik kepada orang tua Joshua, karena apapun itu pasti orang tua akan mengusahakan itu kepada anaknya, apalagi anaknya satu-satunya ya. Ya pasti akan mengusahakan, apalagi ini dalam hal pendidikan. Nah, untuk omnya Joshua kan sudah dia bilang akan mengusahakan. Nah, tidak mungkin juga setiap hari itu orang berpanen padi kan? Ya, jadi Joshua bicara baik-baik juga kepada omnya.
bagaimana perasaan Yosua setelah mencari kakak saudaranya? Sedikit lega Bu. Sedikit lega, sedikit lega, tidak banyak lega ya. Terima kasih Yosua sudah datang bercerita kepada ibu. Ibu harap Yosua datang kembali menemui ibu setelah melakukan apa yang kita sudah rencanakannya. Jadi Yosua, apa rencananya ke depan? Saya akan mencoba bertanya kepada orang tua saya, orang tua saya, bahwa saya sebagai kalau saya meskipun saya tidak menunjukkan kepada saya dalam dia akan berusaha untuk supaya saya bisa pergi ke Oke, dari pertemuan kita hari ini apa yang Yosua bisa sambungkan? saya pada kesimpulan bahwa masalah yang kita benar tidak akan mendapatkan jalan keluar jika kita tidak menceritakan kepada orang. Terima kasih Yosua sudah datang menemui ibu yang suka kita juga. Yosua setelah ini mau kemana? Mau belajar atau pulang? Mau pulang Bu. Oh, mau pulang. Oke. Yosua hati-hati di jalan ya. Terima kasih Bu.